Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat bergabung di kelas online dipakai C, rekan-rekan semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga diberikan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran kali ini ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung, terima kasih sekali ya sudah mau belajar bersama. Sebelum kita langsung ke materinya, saya ingatkan kembali untuk absensi ya di Google Formulir yang sudah dibagikan di grup. Jadi untuk materi kita pada hari ini adalah tentang teks sesikun. Dari rekan-rekan semua ada yang udah tahu belum nih tentang teks sesikun? Barangkali ada yang masih inget-inget waktu belajar di sekolah formal gitu ya. Nah, kalaupun belum pernah belajar, mari kita belajar bersama-sama apa sih teks sesikun itu. Jadi sesikun itu teksnya itu kalau dalam kata singkatnya itu adalah peribahasa. Nah, kalau misalnya pengertian panjangnya nih, apa sih pengertian sesikun itu? Jadi teks sesikun merupakan teks atau tulisan yang berisi peribahasa dalam bahasa kias. Fungsinya sebagai alat pemberi nasihat, petuah, ada kalanya juga untuk sindiran gitu ya. Nah, jadi teks sesikun ini adalah teks ya yang berisi tulisan gitu ya. Tulisan yang biasanya itu tulisannya itu menggunakan kata kias gitu. Jadi katanya itu dikiaskan. Ya, kata kias itu kayak mempunyai makna tersendiri gitu. Jadi katanya apa, maknanya apa gitu ya. Nah, untuk kita langsung masuk ke contoh aja biar kalian gak bingung. Jadi sesikun ini ada macam-macamnya ya. Sesikun ini ada macam-macamnya. Yang pertama itu ada sesikun nasihat. Nah, apa sih sesikun nasihat itu? Sesikun nasihat yaitu sesikun yang berisi petuah gitu ya. Biasanya itu yang berbicara itu adalah orang yang lebih tua gitu. Tapi bukan berarti yang lebih muda juga nggak bisa memberikan nasihat gitu ya. Nah, contoh dari sesikun nasihat itu adalah si tuha malah cawa, si sanak malah kiwa. Artinya, yang tua mengalah kata, yang muda mengalah tenaga. Nah, kalau misalnya kayak gini, ada maksudnya nggak sih? Apa sih maksudnya itu gitu kan? Ya, jadi ya itu pengertian sesikun tadi, bahasa yang dikiaskan gitu ya, teks peribahasa yang dikiaskan gitu ya. Jadi artinya itu, arti dari si tuha malah cawa, si sanak malah kiwa, itu kan tadi yang tua mengalah kata, yang muda mengalah tenaga. Artinya, maksud dari kata si tuha malah cawa, si sanak malah kiwa ini adalah pandai-pandailah menempatkan diri, saling menyadari posisi masing-masing gitu ya. Itu kan kayak kata sama kalimat sama maknanya itu beda gitu ya. Si tuha malah cawa, si sanak malah kiwa. Artinya yang tua mengalah kata, yang muda mengalah tenaga. Jadi ya pandai-pandailah menempatkan diri gitu. Pandai-pandailah menempatkan diri, saling menyadari posisi masing-masing gitu ya. Nah, untuk sesikun selanjutnya, macam-macam sesikun selanjutnya yaitu ada sesikun sindiran. Apa sih sesikun sindiran? Jadi sesikun sindiran ya adalah teks sesikun, teks peribahasa gitu ya, yang berisi celaan terhadap seseorang. Jadi orang mau mencela tapi menggunakan kata kias gitu ya, menggunakan kata kias. Contohnya adalah bela wai bela asahan, lading pagun mak tajam. Artinya, habis air, habis asahan, pisau masih tidak tajam. Bela wai bela asahan, lading pagung mak tajam. Habis air, habis asahan, pisau masih tidak tajam. Artinya dari sesikun sindiran itu telah banyak pengorbanan yang diberikan, ilmu tiada diperoleh.
Ya juga ya, kan misalnya nih, artinya habis air asahan, pisau masih tidak tajam, udah diasah ya, udah diasah sampai airnya itu habis, masih juga pisau itu nggak tajam gitu ya. Jadi ya itu maksudnya, udah banyak pengorbanan yang diberikan, masih aja nggak ada ilmu yang didapat gitu ya. Ya ampun, sedih banget gitu ya. Jadi sikun sindirannya itu bisa kita mau menyindir seseorang dengan sopan gitu ya. Dengan sopan, mau menyindir seseorang dengan sopan. Ini juga bisa menjadi salah satu alternatif ya bagi kita yang ingin menyindir gitu kan, menyindir dengan sopan gitu ya, menggunakan sesikun. Tapi takutnya kalau kita pakai sesikun, ntar dia nggak paham lagi ya kalau kita ini lagi menyindir gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu macam-macam sesikun. Yang ketiga yaitu sesikun perbandingan. Nah, sesikun perbandingan ini itu juga disebut juga sesikun perumpamaan ya, sesikun perumpamaan. Maaf sebentar, ada yang menelpon. Oke, kita lanjut. Sesikun perbandingan ya atau perumpamaan itu peribahasa yang membanding-bandingkan keadaan sekitar dengan keadaan atau kelakuan manusia. Oh, jadi perbandingan atau perumpamaan. Jadi sesikun perbandingan ini adalah membanding-bandingkan atau mengumpamakan keadaan sekitar dengan keadaan manusia ya, dengan benda-benda dengan kelakuan manusia gitu ya. Kayak ada di lagunya ini dong, berarti rumput-rumput yang bergoyang. Nah, itu bisa juga dalam bahasa Lampung namanya sesikun peribahasa. Adapun contoh dari sesikun perbandingan ini ya, contohnya adalah gegoh kuyuk jama kucing. Artinya bagaikan air di daun talas. Oh, gitu. Maaf. Jauh banget sih gegoh kuyuk jama kucing. Gegoh maaf sebentar. Oke. Nah, jadi gegoh kuyuk jama kucing jelas-jelas ya. Gegoh itu artinya seperti gitu, seperti anjing dengan kucing gitu ya guys ya, seperti anjing dengan kucing gitu ya. Maksudnya kan tadi kan itu perumpamaan atau perbandingan, maksudnya itu jika berdekatan selalu bertengkar gitu ya. Untuk sesikun perbandingan selanjutnya yaitu ada sesikun yang terakhir ya, sesikun motivasi. Nah, apa sih sesikun motivasi ini? Jadi sesikun motivasi ini adalah peribahasa yang berisi motivasi atau dorongan. Motivasi, namanya juga sesikun motivasi, gimana sih Bu? Oh ya juga. Nah, sesikun motivasi ini adalah sebuah teks peribahasa yang bertujuan untuk memotivasi atau memberi semangat bagi seseorang gitu ya. Nah, apa sih contohnya? Contohnya yaitu pangkak ni tuan lebay cadang pai mangi betik. Artinya perjalanan tuan lebih rusak dahulu baru bagus gitu ya. Nah, perjalanan tuan lebih rusak dahulu baru bagus. Perjalanan tuan lebih rusak dahulu baru bagus. Ini kayak peribahasa dalam bahasa Indonesia ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu ya. Maksudnya adalah untuk berhasil biasanya harus berkorban dulu gitu. Jadi sesikun motivasi ini contohnya ini pangkak ni tuan lebay cadang pai mangi betik. Itu sama kayak peribahasa dalam bahasa Indonesia yaitu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, adapun itu adalah materi tentang teks sesikun. Jadi teks sesikun itu kita ulang kembali, teks sesikun adalah peribahasa yang mempunyai makna kias gitu ya. Teks peribahasa yang mempunyai makna kias. Adapun macam-macamnya itu ada sesikun peribahasa, sesikun motivasi yang barusan kita bahas, sesikun sindiran, sesikun nasihat, dan sesikun perbandingan. Jadi sebenarnya untuk materi bahasa Lampung ini, saya itu menekankan kepada aksara Lampung sebenarnya.
supaya kita tinggal di Lampung jadi harus bisa sedikit mengerti aksara ya. Namun untuk di kelas online ini saya masih memikirkan gimana sih cara metodenya memberikan materi aksara ya, karena aksara itu kan harus ditulis ya, digambar gitu. Kalau misalnya di kelas offline kita sudah belajar sampai jauh, untuk di kelas online ini saya masih memikirkan gimana sih metodenya, gimana sih menggunakan strategi yang tepat untuk memberikan aksara, karena aksara bentuknya beda, nggak kayak abjad, ada anak hurufnya. Kalau misalnya cuma didikte, yakinlah nggak mengerti. Pengennya kalau di rumah kan nggak ada papan tulis ya, mungkin solusinya adalah nanti menggunakan papan tulis. Mungkin solusinya adalah kita membuat video di kantor ya, supaya ada papan tulis gitu. Jadinya untuk yang kelas online ini nggak ketinggalan aksaranya gitu ya. Dan mungkin segitu aja dulu ya teman-teman, rekan-rekan semuanya, untuk materi pembelajaran pada malam hari ini, yaitu tentang teks sesikun. Adapun jika tidak paham, boleh ditanyakan langsung melalui kolom komentar atau boleh langsung WhatsApp ya. Bu, aku bingung Bu, ini teks sesikun maksudnya apa sih Bu gitu ya. Boleh langsung aja tulis di kolom komentar kalian itu nggak pahamnya itu di bagian mana gitu ya, atau Bu, contohnya ini apa sih Bu, artinya ini apa sih gitu. Itu boleh juga dia tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Semoga kita semua diberikan pemahaman yang lebih, dan semoga bisa menancap terus ya ilmunya di dalam kepala kita gitu ya, karena saya juga masih sama-sama belajar. Jadi jangan malu, karena saya juga masih berproses gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa absensi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.